teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana etika dan sopan santun ketika kita berkirim surat melalui email atau surat elektronik. Silahkan simak video berikut ini. Kamu dapat menulis surat pribadi ataupun surat dinas dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk email, atau dalam bahasa Indonesia email ini disebut sebagai surel atau surat elektronik. Berkirim surat jarak jauh dapat menggunakan surat elektronik ini karena lebih praktis dan pastinya lebih cepat. Selain untuk mengirim surat elektronik ini juga bisa digunakan untuk mengirimkan tugas yang akhir-akhir ini kamu diminta oleh Bapak Ibu Guru untuk mengirimkan tugas via surat elektronik ini. Nah, surat elektronik resmi atau profesional itu merupakan dokumen surat yang memuat pesan, informasi, dan bisa disertai dengan lampiran file. Jadi, surat elektronik ini berbeda dengan komunikasi menggunakan chatting atau DM seperti di media sosial, karena surat elektronik berbeda dengan media sosial yang lainnya, maka kamu mesti memperlakukan surat elektronik ini secara berbeda pula. Nah, untuk itu kali ini kita akan belajar bagaimana etika untuk mengirimkan surat elektronik. Nah, etika mengirimkan surat elektronik ini penting banget loh, karena kamu generasi yang pastinya tahu sopan santun. Nah, berikut ini poin-poin penting sebelum kamu mengirimkan surat elektronik. Perhatikan ya. Yang pertama ada subjek email. Ini harus ada, jangan sampai kamu mengirimkan surat elektronik tanpa subjek. Hal ini memberi kesan tidak sopan. Selain itu, penulisan subjek email ini agar emailnya lebih jelas. Yang kedua, tuliskan subjek dengan tepat. Subjek ini seperti ketika kamu menuliskan judul. Jadi, harus nyambung atau harus berkaitan dengan isinya. Dan ikuti kaidah penulisan judul. Misalnya, tugas bahasa Indonesia menulis surat. Nah, lalu yang ketiga, tuliskan sapaan pembuka. Misalnya, YTH Ibu Ratna, Guru Bahasa Indonesia SMP BPK Penabur. Dengan hormat. Itu disebut sebagai sapaan pembuka. Lalu yang keempat, jangan lupa kamu perkenalkan diri. Kalau kamu tidak memperkenalkan diri, orang yang membaca surat elektronikmu itu akan bingung, ini surat elektronik dari siapa? Apalagi kalau kamu mempunyai alamat surat elektronik yang tidak sesuai dengan nama kalian. Nah, apalagi jika kamu berkirim surat elektronik itu baru pertama kali ke orang tersebut, kamu wajib memperkenalkan diri dengan menyebut nama lengkap, kelas. Nah, contohnya, saya Emirita Ratna, kelas 7E. Gitu. Lalu yang kelima, tuliskan secara singkat tujuanmu mengirim surat elektronik itu. Contohnya misalnya, saya mengirimkan email ini dengan maksud untuk mengumpulkan tugas yang diberikan. Berikut saya lampirkan tugas yang telah saya selesaikan. Nah, itu adalah contoh penulisan tujuan dari mengirim email. Kemudian selanjutnya tuliskan salam penutup. Contohnya, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Atau misalnya terima kasih gitu. Jadi harus dituliskan juga salam penutup. Lanjut, pastikan tugas atau dokumen yang akan kamu lampirkan itu sudah benar. Nah, kamu juga ingat harus memberikan file dari dokumen yang akan kamu lampirkan itu dengan jelas. Lalu, selanjutnya, sebelum kamu mengirimkan surat elektronik itu, sekali lagi kamu diminta untuk cek ulang apakah tugas sudah benar-benar terlampirkan. Kamu cek dari atas sampai dengan ke bawah,
apakah tugas yang terlampirkan dan apakah tidak ada salah ketik pada saat kamu menuliskan surat elektronik ini. Nah, itu tadi etika atau sopan santun untuk mengirimkan surat elektronik. Mulai dari hari ini, cobalah untuk membiasakan diri mengirim surat elektronik yang sopan seperti contoh yang diberikan, agar Bapak Ibu Guru tidak bingung lagi, ini surat elektronik dari siapa ya? Karena tidak ada nama, dan nama dari surat elektronik itu kadang-kadang bukan namamu. Jadi Bapak Ibu Guru lebih mudah untuk mengoreksi tugas-tugas yang kamu kumpulkan. Terima kasih telah menyimak video ini. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian mengerjakan latihan soal dengan klik tautan yang ada di deskripsi di bawah ini. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dah.